جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani. Wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan bahwa akan didatangkan nanti neraka jahanam di hari kiamat, dan jahanam diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70.000 tali kekang pengikat. Di tiap-tiap tali kekangnya, kata Rasulullah SAW, itu dipegangi oleh 70.000 malaikat pula. Kalau kita mau hitung-hitung jumlah malaikat yang tugasnya khusus untuk menahan tali kekang daripada neraka jahanam tersebut, itu 70.000 kali 70.000. Tidak ada kemungkinan untuk bisa lolos darinya. Dan jahanam atau neraka senantiasa mengamuk dan meminta tambahan-tambahan. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, maka sungguh masih sangat kurang sekali. Kemungkinan untuk memasuki tempat tersebut itu sangatlah besar. Maka untuk itu kita sangat membutuhkan pembela yang bisa membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala yauman nusyur, kita digiring menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita, maka kita sangat membutuhkan ada sosok pembela yang mendampingi kita. Maka salah satu pembela yang bisa mendampingi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, tadabburilah Al-Qur'an, bersahabatlah dengan Al-Qur'an, karena sesungguhnya dia akan nanti datang di hari kiamat sebagai sosok pembela bagi sahabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa keutamaan di antaranya yang menyebutkan keutamaan-keutamaan tentang Al-Qur'an dan orang yang membacanya. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menyebutkan adab-adab yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita ingin membaca Al-Quran. Ketika kita ingin memuliakan Al-Quran, dan dia adalah di antara syiar Allah Subhanahu wa taala, dan memuliakannya adalah bentuk ketakwaan, maka perlu untuk kita pelajari akan adab-adab dalam membaca Al-Quran tersebut. Yang pertama, di antara adab
dalam tilawah atau membaca Al-Quran adalah ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Yang paling pertama, yang paling utama adalah memurnikan niat kita, mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala di dalam membaca Al-Quran. Pahala yang kita harapkan adalah tentunya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tidak mengikhlaskan niat kita, maka apa yang kita harapkan tersebut pula semu tidak bisa kita dapatkan. Maka adab yang pertama adalah ikhlasun niyah, adalah mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah, dan syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama adalah al-ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan sebagian ulama kita menyebutkan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan hanya semata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang terkenal pula, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan untuk agama ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyinggung tentang orang yang membaca Al-Quran dan mereka terburu-buru mendapatkan kebaikan daripada Al-Quran tersebut di dunia ini. Artinya untuk mendapatkan kehidupan dunia, tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ikra'ul Qur'an wabtagu bihi wajhallahi azza wa jalla. Bacalah Al-Quran dengan mengharapkan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat kita dalam membaca Al-Quran, untuk mendapatkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Min qabli ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Ya, sebelum datangnya kaum-kaum, kata Rasulullah SAW, yang mereka membaca Al-Quran tapi mereka terburu-buru dan mereka tidak mau menunggu balasan di akhirat kelak. Ya, demikianlah yang kita dapatkan sekarang para hadirin sekalian. Orang yang belajar Al-Quran untuk tersohor, untuk mendapatkan pujian-pujian manusia, dan inilah yang disinggung oleh Rasulullah SAW, bahwa mereka tidak mau bersabar untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kemudian selanjutnya, di antara adab tilawah, adab membaca Al-Quran adalah ayyaqra'a ala toharah. Hendaknya membaca Al-Quran tersebut dalam keadaan suci. Maka ulama-ulama kita menyebutkan hal tersebut, diantaranya bersiwak atau sikat gigi. Ya, karena kalamullah yang kita mau baca ini, maka kita harus dalam keadaan bersih. Ya, berwudu, mandi bagi orang yang janabah, atau selesai lepas daripada nifasnya bagi seorang wanita. Tatkala mereka tidak mendapatkan air, maka ataukah tidak mampu menggunakan air, maka mereka bertayamum. Ya, ini hal yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran. Namun perlu untuk kita ketahui para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang junub atau nifas, mereka tidak dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Namun ketika ingin berzikir atau berdoa dengan zikir atau doa yang terdapat dalam Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Misalnya ketika melewati atau ketika lewat mayat, maka
dia mengatakan la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini terdapat dalam Al-Qur'an. Akan tapi bukan membaca Al-Qur'an, tapi itu adalah zikir ketika melihat musibah yang seperti ini. Atau berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau mereka melakukan kesalahan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tentunya ayat-ayat ini terdapat di dalam Al-Quran, tapi dia tidak niatkan, tidak maksudkan untuk membaca Al-Quran. Maka ini diperbolehkan. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Tidak membaca di tempat yang kotor. Wala yajuzu ay yaqra al-Quran fi baitil khala. Ya. Kata ulama kita, tidak diperbolehkan baginya, tidak pantas baginya untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat pembuangan atau tempat-tempat kotor. Kemudian di antara adabnya juga ayyasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Berta'awud, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara adab. Maka tatkala kita ingin membaca Al-Quran, maka senantiasa kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca basmalah setelahnya, bismillahirrahmanirrahim, apabila ayat yang kita mau baca adalah awal daripada satu surah. Adapun kalau dia pertengahan surah atau bukan awal surat, maka ulama kita mengatakan cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kecuali dalam surat At-Taubah, Bara' yang kita hafalkan, dia adalah satu surah tersendiri, surat At-Taubah namanya, tapi ulama kita mengatakan dia tidak diawali dengan basmalah, cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena sebagian ulama kita yang mengatakan dia adalah sambungan daripada surat Al-Anfal atau perkataan-perkataan yang lain. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab membaca Al-Qur'an adalah ayyuhsina sautah. Mempercantik, memperindah suaranya. Semaksimal mungkin dia berusaha untuk menghadirkan suaranya yang paling indah yang dia miliki. Ya, bukan berarti tatkala suara kita tidak bagus, kita tidak membaca Al-Quran, tidak. Tapi kita berusaha membaca Al-Quran tersebut dengan suara terindah yang kita miliki. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adinallahu li syai'in kama adina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil qur'ani yajharu bih." Bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala suka mendengarkan sesuatu melainkan ketika Allah mendengarkan daripada nabinya membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu. Yataghanna bihi, dia melakukannya, dia mempermerdu suara di dalam membaca Al-Qur'an tersebut, kemudian yajharu bih, kemudian mengeraskannya. Dan ini sangat berpengaruh. Lihatlah seorang musyrik yang datang dari Makkah ke Madinah untuk satu tujuan, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, ya ditangkap, kemudian diikat di dalam masjid, ditawari untuk masuk Islam, tapi beberapa kali pun dia menolaknya. Maka dalam sebuah salat, yaitu salat maghrib kalau tidak salah, Rasulullah SAW memimpin salat dan membaca surat At-Tur. Maka sahabat ini yang tidak lain adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur fama sami'tu ahadan ahsanu sautan aw qira'atan minhu." Kata beliau Jubair bin Mut'im,
yang masih musyrik pada waktu itu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca di dalam sholat maghrib yaitu surat At-Tur, dan tidak ada yang pernah aku dengarkan suara yang lebih merdu daripada suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau juga sempat mengatakan, kada qalbi yatir, hampir-hampir saja hatiku terbang mendengarkan Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lewat itulah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menyatakan keislamannya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara adab membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan. Artinya ketika kita ingin meresapi, mentadabburi Al-Quran tersebut, maka bacalah dengan tartil. Ya, beda dengan orang yang lagi murojaah mungkin ya, di antara anak-anak sekalian yang murojaah hafalannya, maka dia mungkin mengatur waktunya dengan membaca agak cepat, tapi tetap dengan sesuai dengan makhraj dan hukum-hukumnya. Adapun kalau kita ingin membaca Al-Quran dan ingin menghayatinya, maka bacalah dengan tartil, dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan dikatakan nanti kepada sahibul Quran di hari kiamat, Iqra wartaqi warattil, bacalah dan naiklah. Artinya dalam surga ini disuruh untuk naik lagi, naik tingkatan, warattil, dan bacalah terus dengan tartil Al-Quran tersebut, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana dulu di dunia engkau membaca Al-Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga itu sesuai dengan batas akhir bacaanmu di dunia yang engkau lakukan secara tartil. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara adab membaca Al-Quran, ketika kita mendapati ayat-ayat sajadah, maka kita sujud. Ketika kita mendapati ayat-ayat sajadah, maka kita sujud. Dan tatkala kita membaca Al-Quran biasa, artinya tidak dalam keadaan sholat, maka kita cukup membaca, ketika sudah membaca ayat sajadah tersebut, Allahu Akbar, kemudian kita sujud dengan membaca doa ruku, doa sujud, Subhana Rabbiyal A'la atau yang lainnya. Kemudian kita duduk kembali, tidak disertai dengan takbir untuk duduk. Adapun kalau dalam keadaan sholat yang biasa dilakukan di Jumat subuh ya, atau di waktu-waktu yang lain, ketika melewati ayat-ayat sajadah, maka dia sujud dengan takbir, kemudian ketika sujud dia bangkit dengan takbir pula. Itu kalau dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, maka dia tidak usah takbir untuk duduknya. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu untuk kita sampaikan juga, di antara adab membaca Al-Quran ketika kita ingin mentadabburinya, menghayatinya, adalah dengan cara mengulang-ulangnya. Mengulang-ulang ayat yang ada di dalam bacaan kita tersebut dengan sebanyak mungkin. Dan contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, orang-orang terbaik sebelum kita, itu telah melakukannya. Abu Dar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, beliau mengatakan, aku pernah berdiri melakukan sholat di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sholat malam. Dan ketika beliau sampai pada surat Al-Maidah ayat yang ke-118 sampai pada ayat in tu'adzibahum fa innahum ibaduk, maka Rasulullah SAW senantiasa mengulang-ulang ayat ini. In tu'adzibahum, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu juga adalah hamba-hambamu, kata Rasulullah SAW. Dan beliau mengulang-ulang ayat ini, kata Abu Dar, sampai subuh.
satu ayat ini. Demikian pula yang dilakukan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengulang-ulang satu ayat sampai pagi dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-21. Ayat yang terdapat dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat. Beliau mengulang-ulang ayat ini dan menghayatinya sampai subuh. Yang artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh? Ya, tidak mungkin disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala pelaku dosa, pendosa dengan orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Abbad bin Hamzah radhiyallahu taala anhu juga seperti itu. Beliau membaca ayat famannallahu alaina wa waqana adabas samum. Surat At-Tur ayat yang ke-27. Beliau mengulang-ulang ayat ini dan menghayatinya. Abdullah bin Mas'ud juga pernah melakukan itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau sampai pada ayat Rabbi zidni ilman, ya beliau mengulang-ulanginya. Kemudian masih banyak contoh-contoh yang lain, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang membaca Al-Qur'an dan dianjurkan dia untuk mengulang-ulang satu ayat ketika dia sampai pada ayat-ayat tertentu dan ingin menghayati ayat tersebut. Di antara adab yang lain adalah menangis di saat membaca Al-Qur'an. Ini juga dianjurkan dan menjadi adab. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an wabaku fa'illam tabaku fatabakau. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis. Artinya berusahalah untuk menangis ketika membaca Al-Quran, dan itu juga yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian terakhir, di antara adab membaca Al-Quran yang sempat kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala saat melewati ayat-ayat rahmat. Begitupun sebaliknya, memohon perlindungan dari kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melewati ayat-ayat siksa. Ketika melewati ayat-ayat rahmat, maka dia membaca mungkin Allahumma inni as'alukal afiyah, Allahumma inni, atau as'alukal mu'afah min kulli makruh. Dia membaca memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini di antara adab-adab membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu di dada kita dan senantiasa kita membersamainya, dan mudah-mudahan Al-Quran tersebut nanti di hari kiamat datang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dimasukkan ke dalam siksa dan murkanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور